Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online maupun yang ada di gereja, semuanya pasti diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Semua baik tentunya. Haleluya, puji Tuhan. Tema kita bulan ini adalah keteguhan hati. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan demikian. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Amin. Sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan hati yang teguh, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah. Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Kita masih dapat berkumpul malam hari ini. Kita mau memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Bapa. Amin. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau Bapa kami yang baik. Malam hari ini kami umat-Mu berkumpul memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan malam hari ini lawatan-Mu terjadi. Sehingga kami umat-Mu yang datang dengan sakit penyakit boleh pulang membawa kesembuhan. Kami yang datang dengan letih lesu, kami pulang membawa kekuatan yang baru. Kami yang lemah Engkau kuatkan sehingga kami boleh naik terbang tinggi bagaikan Raja Wali bersama dengan Engkau. Engkau Allah yang memberkati ibadah kami malam hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, beracaralah Roh Kudus di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang di hadapan hadirat Bapa. Kami merendahkan diri. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat kami malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi katakan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa. Sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Katakan ku sembah Kau, ya Yesus. Ya Bapa, ku sembah
sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari datang di hadapan Tuhan, katakan bersama. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Oh, katakan ku sembah. Sembah Engkau Bapa. Oh haleluya, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Katakan ku sembah. Sembah, naikkan pujian-Mu, naikkan penyembahan-Mu.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, layak terima pujian. Oh ralamo, hiaralaba yaralabase, haleluya, haleluya. Kami umat-Mu datang di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mau melupakan segala persoalan hidup kami. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Engkau menjadi pusat penyembahan kami di malam hari ini. Sebab Engkau telah berbuat banyak bagi kami. Engkau menolong kami melewati hari-hari hidup kami. Engkau menguatkan kami. Engkau Allah yang ada bersama kami, bahkan Engkau memberkati kami dengan segala yang baik. Kami bersyukur memiliki Bapa yang sangat baik. Engkau Allah yang meneguhkan setiap hati kami, sehingga kami dapat menerima dan melihat janji-janji yang Tuhan sediakan bagi setiap kami umat-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, terima kasih. Terima kasih, tidak ada kata-kata yang cukup yang dapat kami naikkan sebagai ungkapan syukur kami. Selain kami mau berkata terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami. Bersama dengan Engkau kami tidak akan goyah. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi menggoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Katakan ku kan terbang tinggi. Oh, bersama Raja Wali Engkau mengangkat kami. Dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Naikkan pujian ini dari awal. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Lebih sungguh katakan, adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali,
Allah yang menguatkan roh kami di tengah-tengah situasi saat-saat ini. Roh-Mu yang menguatkan kami sehingga kami berjalan lebih jauh lagi. Engkau menguatkan kami untuk menghadapi segala tantangan hidup ini. Dan Engkau akan memperlihatkan kepada setiap kami kebaikan-Mu Tuhan. Segala yang baik yang Tuhan janjikan, kami percaya, kami terima di malam hari ini. Kau Bapa yang peduli, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih ralaba syaka pakarala badar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan, ku kan terbang tinggi. Yes, haleluya. Oh, dan melayang tinggi Tuhan di dalam kemuliaan-Nya, sehingga saat badai menerpa kehidupan kami, kami ada bersama dengan Engkau. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Lebih sungguh katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus, Allah yang mengangkat kita terbang lebih tinggi, Allah yang menuntun kita malam hari ini. Biar kiranya setiap kita menerima kekuatan yang baru dari Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau berseru-seru di hadapan-Mu, kami mau bersorak-sorai atas kekuatan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang memperoleh kekuatan baru di malam hari ini, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Tuhan itu Allah yang perkasa, Dia Aba, Dia Bapa, Dia yang menguatkan setiap kita, amin. Puji Tuhan. Mari kita bersuka di hadapan Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Nah, sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami boleh memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Tiba saatnya Bapa kami akan memberikan persembahan buat Engkau. Biarlah persembahan ini menjadi dupa harum dari hadirat-Mu ya Bapa. Dan persembahan ini menjadi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Engkau kekuatan kami. Engkau perlindungan kami. Di saat segala sesuatu berlalu di dalam kehidupan kami. Kami mau tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak akan goyah. Pengharapan kami taruh di dalam Engkau ya Bapa. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan. Oh, saat badai menerpa, dengan iman katakan, aku tak akan goyah. Sekali lagi, aku tak akan goyah. Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, menuhi hati kami yang sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Naikkan pujian ini dari awal menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Katakan, Engkaulah kekuatanku. Ya benar Tuhan, tempat perlindunganku. Di saat badai menerpa hidupku, kami takkan goyah. Semua bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, Penuhi hati kami. Kurayala syanggala yala 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 kurasyanggala yala 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 yala. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita sembah Dia. Kurayala syanggala yala ho. Yang rindu datang menyembah Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Jiwa kami lapar akan Engkau. Urayala syanggala yala 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 ho. Engkau menjadi kekuatan setiap kami Bapa. Haleluya. Kurasikira yala 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 ho. Haleluya. Kiara sikira yala 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 yala. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Sungguh kami perlu Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami. Sungguh kami perlu hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Supaya kami boleh kuat untuk berjalan tiap hari lepas hari. Lebih kuat dan menjadi semakin kuat bersama dengan Tuhan. Sebab itu pada malam hari ini Bapa, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami perlu Engkau Allah Roh Kudus untuk menolong setiap kami, untuk membawa setiap kami, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya hidup kami fokus kepada Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan, apa yang kami pikirkan. Semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Pada malam hari ini, biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami. Engkau Allah Roh Kudus yang melawat setiap kami, menguatkan setiap kami, menegur setiap kami, mendidik setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita katakan,
Amin. Shalom, silakan duduk. Bapak dan Ibu yang terkasih, puji Tuhan kita ada di bulan November ya, luar biasa. Bapak dan Ibu, saya percaya ketika engkau ada di tempat ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, bukanlah suatu yang kebetulan. Amin. Ya, demikian juga buat saya tidak jauh lebih baik daripada Bapak dan Ibu. Saya juga belajar ya, pada hari-hari ini ketika dipercaya untuk membawakan renungan, untuk membawakan pujian, itu semuanya membuat kita tidak menjadi malas ya Bapak dan Ibu, membuat kita harus belajar ya. Sama seperti anak-anak sekolah, mungkin kalau hari-hari sekolah biasanya mereka ya nggak usah belajar yang nemen-nemen ya, tapi pada saat ujian itu datang ya, ada schedule ujian berarti harus belajar ya. Walaupun banyak yang belajarnya secara SKS ya, sistem kebut semalam ya, tapi harus belajar. Demikian juga dengan setiap kita. Bapak dan Ibu, kalau bulan ini dikatakan tema dari Ibu Gembala adalah keteguhan hati. Yuk cek kanan kiri, lihat kanan kirimu, berikan senyum, kira-kira kamu teguh enggak ya? Ya, Bapak dan Ibu, kita nggak bisa berjalan sendiri. Ya, kita perlu ya teman seperjuangan. Ya, kalau misalnya kita dikasih saudara-saudara di tempat ini teman-teman seperjuangan kita. Walaupun kamu tuh bencekno loh, kamu itu ngeselin loh. Kalau ngomong tuh cek manis sedikit gitu ya, tapi enggak. Ini ngomongnya ketus banget sih. Nah, kadang saya dan suami sering seperti itu ya Bapak dan Ibu. Bulan November ini pernikahan kami sudah 20 tahun ya Bapak dan Ibu. Enggak terasa, baru 2 tambah 0 1, jadi 20 tahun ya. Seringkali banyak hal yang membuat perbedaan itu terjadi ya. Sampai hari ini perbedaan itu tetap ada. Kadang suami saya orangnya, pasti dia lagi nonton ya Bapak dan Ibu. Ya, tidak bisa ngomong yang modelnya manis-manis ya. Malah anak saya bilang gini, mama anniversary itu dikasih apa sama papa? Enggak, dikasih doa aja. Ya kan? Tapi saya juga bukan pribadi yang menuntut, kok aku begini kamu gini, enggak. Ya, itu sudah lewat Bapak dan Ibu ya. Sudah lewat 2 tahun pernikahan mungkin ya. Sekarang ini kita menjadi gini, pribadi yang berantem. Berantem ya. Berantem, tapi setelah itu it's okay. Oke, kita bukan masalah itu ya, cuma perbedaan pendapat. Biasanya gini, cara bicara Bapak dan Ibu. Saya nggak seneng kalau suami saya cara bicaranya, Bapak dan Ibu ngerti ya, kadang kan kita berbeda ya, latar belakangnya berbeda gitu ya. Cara bicaranya itu kayaknya nggak ada komanya ya, jadi kayaknya tanda seru semua gitu loh kalau bicara. Kalau tanda seru semua kan kita gimana ya, sedangkan kalau saya modelannya nggak bisa yang tanda seru. Modelannya koma. Ketemu yang tanda seru itu, nah terjadi perbedaan. Tapi semuanya itu berjalan Bapak dan Ibu. Ya, kalau misalnya Tuhan sampaikan pada hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu bukan hanya untuk di area, oh ya ekonomimu, ya ataupun rumah tanggamu, sakit penyakitmu. Ya, segala badai hidup dalam kehidupan kita ini mungkin berbeda-beda. Apa yang Bapak dan Ibu rasakan mungkin berbeda dengan saya. Apa yang dirasakan oleh anak-anak muda mungkin berbeda ujiannya dengan setiap kita. Tapi malam hari ini kita mau belajar ya akan firman Tuhan. Yuk kita baca ya. Saya diingatkan oleh firman Tuhan. Bapak dan Ibu, siapa namanya abdinya Elisa? Ada yang tahu nama abdi dari Elisa? Ada yang tahu? Ya, pinter ya. Ya, luar biasa, Gehasi. Mungkin banyak orang nggak ngerti, siapa sih Gehasi ini? Kita mau belajar ya Bapak dan Ibu. Yuk kita baca di kitab 2 Raja-Raja 5. Ayatnya yang ke-20. 2 Raja-Raja 5
Saya bacakan ya Bapak dan Ibu. Judul perikopnya adalah Naaman disembuhkan. Bapak dan Ibu, waktu seorang panglima ya, ada panglima Raja Aram, waktu dia disembuhkan oleh Tuhan melalui nabinya ya, melalui nabinya yang bernama Elisa ya. Bapak dan Ibu, Nabi Elisa ini dibilangin sama Naaman ya, di ayat yang 20 coba kita baca dulu ya. Nih, sebelum ayat 20, kita baca dulu ayat ke-15. Ya. Setelah Naaman ini membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan, maka pulihlah tubuhnya ya dari penyakit kusta. Ayat ke-15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya sesuatu pemberian dari hambamu ini." Ya, tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Ya, Bapak dan Ibu yang terkasih, Nabi Elisa ini didesak supaya menerima pemberiannya. Karena Naaman ini sembuh. Mujizat telah terjadi dalam hidupnya. Dia begitu sakit ya. Oleh karena sakit kusta yang katanya gak bisa disembuhkan lagi. Gak bisa, gak mungkin gitu ya. Tapi ini terjadi mujizat. Ya, mujizat dia disembuhkan. Nah, akhirnya ayat yang ke-17. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana. Dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak beberapa jauh daripadanya ya. Jadi ini sudah pergi nih Naaman ya. Lalu ayat 20 ya Bapak dan Ibu kita baca. "Berpikirlah Gehasi." Nah Gehasi ini hambanya ya. Bujangnya Elisa. Nah Gehasi ini mikir. Ya. "Berpikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Bapak dan Ibu, ketika saya membaca firman Tuhan ini sepertinya sepele ya Bapak dan Ibu ya. Sepertinya sepele. Ya, wajar dong Gehasi namanya bujang ya. Waktu kalau Bapak dan Ibu nanti baca di 2 raja-raja yang pasalnya keempat, perempuan Sunem dan anaknya. Bagaimana bujangnya Elisa ini yang bernama Gehasi, dia ini mengikuti perintahnya Elisa. Ya, Elisa bilang, "Ayo kamu bawa tongkat ini ya ke tempat tidur anaknya yang sudah meninggal itu." Dibawa tongkatnya ini tanpa bersuara, dia melakukannya. Dia dengar-dengaran kepada perintahnya Elisa. Ya Bapak dan Ibu. Nah, tapi pada waktu Naaman ini, dia adalah panglima Raja Aram. Dia membawa banyak pundi-pundi uang. Ya, berpikirlah Gehasi. Ya Bapak dan Ibu, ini salah satu kelemahan. Seringkali kita sebagai manusia memakai pikiran kita. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan akan memberkati kita Bapak Ibu. Apakah Tuhan akan memberkati kita dengan kayak keran air yang nonstop atau kayak tetesan hujan tik 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 tik. Kita tidak tahu bagaimana cara-cara Tuhan membuka jalan buat setiap kita.
Tapi di sini Elisa telah menunjukkan ketegasan hatinya. Tidak, aku tidak menerima apapun daripada engkau. Tapi berpikirlah Gehazi. Wah, tuanku ini terlalu segan kepada Naaman sehingga nggak terima. Lalu kita tahu ya Bapak dan Ibu, ayo kita baca. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang belum tahu ya. 21. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 perak dalam pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi." Nah, Bapak dan Ibu, mari kita baca lagi ya. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. 25, baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi Elisa berkata katanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba dan semuanya." 27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Bapak dan Ibu, kelihatannya hal sepele apa yang kita lakukan Bapak dan Ibu ya. Apa yang Gehazi ini lakukan hal yang sepele. Berpikirlah Gehazi. Nah sering kali ya saya ingat seperti yang telah dikotbahkan Bapak Suito ya. Ibu Gembala kan sering jangan dipikir ya Pak ya. Ingat ya Pak ya. Jangan dipikir. Nah ini loh Gehazi, berpikirlah Gehazi. Seringkali kita sebagai manusia berpikir, baiknya kayak gini loh. Baiknya kayak gini loh. Ya kan? Nggak cocok ini Bu Gembala ngomongnya kayak gini. Kayaknya gini. Dan seringkali saya juga melihat jemaat ada juga yang menertawakan. Oh omongannya nggak cocok ini. Kayak gini. Sekarang ini. Seringkali mungkin engkau dalam hati ini, aduh ya apa sih? Nah gitu ya mengecewakan. Ayo Bapak dan Ibu. Malam hari ini mendatangkan pertobatan buat setiap kita ya. Kita belajar untuk taat. Kalau di sini Gehazi, keteguhan hatinya ini gampang diobrak-abrik ya Bapak dan Ibu. Loh, ngelihat talenta emas talenta perak. Terus baju-baju yang bagus-bagus. Kondisinya kita nggak punya uang. Kalau misalnya engkau dapat tawaran pekerjaan, engkau mendapatkan tawaran kehidupan yang lebih layak. Kalau engkau bertanya mungkin pada zaman sekarang, masa nggak boleh sih Pak? Masa nggak boleh sih Bu Gem? Itu menjanjikan loh. Itu menjanjikan loh. Kalau misalnya atasan kita, otoritas yang di atasan kita berkata, jangan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pikirkan? Ya, disitulah Bapak dan Ibu. Hatimu teguh apa enggak? Ya kalau semua all thing berjalan dengan baik, segala sesuatu berjalan dengan rule, oh sama, tahu jalannya kayak gini. Mungkin kita enggak berpikir ya, hati kita tidak menjadi hati yang gundah gulana. Tapi ketika dalam kondisi yang terjepit, enggak ada jalan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, satu contoh lagi Bapak dan Ibu. Di kitab Yosua, kita baca. Ada yang bernama Akan. Ya. Yosua 7.
Yosua 7 pada waktu peperangan bangsa Israel ini dikalahkan ya. Karena ada satu dosa Bapak dan Ibu. Dan Yosua ini diperintahkan Tuhan, ayo ditampilkan semua. Ya, ditampilkan setiap suku demi suku, orang-orang ini ditampilkan. Siapa yang telah melakukan dosa? Nah, di sini saya mau bacakan ya Bapak dan Ibu. Ayatnya yang ke-15. Yosua 7 ayat yang ke-15. Oke. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di tengah orang Israel. 16. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi. Ia menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatinya lah suku Yehuda. Ya, terus nah ayat yang ke-19. 18 dulu. Ketika disuruhnya keluarga seorang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatinya lah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku, apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear. Dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah dan perak itu di bawah sekali. Bapak dan Ibu, sampai pada hari ini dosa-dosa yang seperti ini ada di tengah-tengah umat. Bapak dan Ibu, kita kalau di dalam kitab Roma, ya tema inti dari firman Tuhan kita, semua ini pelajaran buat kita. Pelajaran yang berharga buat setiap kita. Ini mungkin yang dua contoh ini. Satu, bujang daripada Elisa yang bernama Gehazi. Dia awalnya begitu baik melayani Elisa. Tapi dia juga jatuh ketika melihat talenta-talenta emas, perak. Juga ini seorang umat dari suku Yehuda. Dia menginginkan jubah yang indah. Dia menginginkan perak-perak. Dia pun jatuh dalam dosa. Bukan hanya dia seorang, tapi dalam firman Tuhan dikatakan anaknya, istrinya, kambing dombanya semuanya dibakar habis. Yuk kita menghormati Tuhan. Tapi ada satu pribadi yang saya mau kita juga belajar. Dia bisa sukses sampai pada akhirnya. Kitab Yosua tetap, kita baca di kitab Yosua 1. Yosua 1 ya Bapak dan Ibu, di dalam kitab Yosua 1 sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hambaku Musa telah mati, bersiaplah sekarang. Ya, sebelum kitab Yosua ini kalau Bapak dan Ibu di Alkitab, Bapak dan Ibu kita baca di kitab Ulangan. Nah, jadi waktu di kitab Ulangan itu, di Ulangan 31, Yosua telah dipersiapkan. Yosua sebagai pengganti Musa. Jadi pada waktu Musa belum mati, Bapak dan Ibu, di kitab Ulangan dulu ya sebelum masuk Yosua. Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau dan ia akan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya bacakan ayat yang ke-7. Lalu Musa memanggil Joshua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayatnya yang ke-8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak dan Ibu, ketika saya membaca firman Tuhan tentang Joshua ini, Bapak dan Ibu dapat melihat ya, betapa Allah itu adalah Allah yang luar biasa baik. Amin. Ya. Saya bisa merasakan Tuhan itu kok sayangnya ya sama Joshua. Ya. Jadi jauh-jauh hari Tuhan telah menyiapkan Joshua. Joshua ini juga abdi, bujang. Ya. Ya. Dia adalah orang yang melayani Musa. Ketika Musa pergi kemana, dia ini yang mengantar. Dia ini yang menemani akan Musa. Saya percaya pada waktu bangsa Israel menyeberangi laut. Dan Joshua juga melihat keajaiban-keajaiban yang Musa lakukan. Ya, bagaimana Tuhan memakai Musa melakukan keajaiban demi keajaiban. Tapi Joshua ini bukanlah orang yang berani Bapak dan Ibu. Mungkin di dalam hatinya ini ada satu yang begitu menakutkan. Karena bangsa Israel begitu banyak jumlahnya. Dan bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, dekil hati. Bukan mudah untuk memimpin bangsa yang seperti ini, bukan mudah. Suatu beban. Tapi ketika Allah menunjuk kepada dia, gentar hatinya Bapak dan Ibu. Walaupun Joshua itu sudah menang ya waktu peperangan melawan bangsa Amalek. Waktu Musa menaikkan tangannya, Joshua maju berperang. Dia seorang pahlawan juga, seorang yang kokoh ya, seorang yang kuat. Tapi ketika disuruh memimpin, hatinya juga menjadi ciut. Tapi ketika Bapak dan Ibu baca lagi deh di rumah nanti ya. Ketika firman Tuhan ini datang, saya percaya bukan hanya buat Joshua, tapi juga buat setiap kita. Buat setiap kita orang yang percaya. Dia Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Betapa baiknya Tuhan. Dia Allah yang begitu bertanggung jawab Bapak dan Ibu. Saya ingat ya ketika anak saya Stephen, anak saya padahal cowok ya Bapak dan Ibu. Ketika dia harus pergi kos, ya Malang ini loh deket Bapak Ibu. Kalau naik mobil itu mungkin kayak Pak Martin ya lewat dari Pasuruan. Cuma 45 menit kalau saya naik tol. Cuma 45 menit. Tapi dia keluar dari rumah Bapak dan Ibu. Itu aja saya sebagai seorang mama udah pesen-pesen. Kok makan yang baik ya kok, mama pesankan catering kalau malam. Kalau pagi tuh dari ibu kos dapat nasi putih, jangan lupa diambil. Kamu ceplok telur, kamu goreng nugget, kamu sosis. Itu sudah saya pesan-pesan Bapak dan Ibu. Ya, itu udah saya pesan-pesan. Tidurnya jangan kemalaman ya kok, AC-nya jangan dinyalakan terus ya. Itu sudah pesan-pesan. Ya, entah ya, saya belum tanya anak saya dilakukan apa tidak. Tapi ini Tuhan kita sendiri loh. Ya, kita ini sebagai orang tua yang sangat terbatas ya Bapak dan Ibu. Mungkin kita cuma bisa menjanjikan, nak, mama gak bisa ngasih kamu ratusan juta loh untuk kamu buka toko nanti. Nak, mama ini sama papa gak punya dana loh kalau kamu mau melanjutkan S2.
Ataupun mama nggak bisa janjikan beliin kamu rumah loh ya, nanti kamu besar, kamu nanti akan menikah. Enggak loh ya. Kita nggak berani janji apa-apa Bapak dan Ibu. Karena kita ini sangat terbatas sebagai orang tua. Sekarang untuk menghidupi dia, untuk menyekolahkan dia, kita juga berjuang Bapak dan Ibu. Supaya dia dapat pendidikan yang lebih baik. Mungkin anak-anak kita nggak perlu tahu toh, rekening kita berapa, ada saldonya berapa. Nggak ada yang perlu tahu. Tapi Bapak dan Ibu, kita ini manusia yang sangat terbatas. Kita ini bisa berjuang dan kita mau sesuatu yang baik. Coba kita pandang betapa Allah kita ini Allah yang luar biasa. Ya, sebelum Musa mati, Musa udah bilangin sama Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan Musa bilang lagi sama Joshua, Joshua kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hati, Dia Allah yang menyertai engkau. Dia Allah yang gak pernah ninggalin engkau. Dia Allah yang bersama-sama dengan engkau. Bapak dan Ibu, Dia Allah yang telah melewati, membawa bangsa Israel melewati lautan yang terbelah. Dia Allah yang telah membuat burung puyuh datang. Mengirim mana dari surga. Joshua ini berjalan dengan Musa tidak hanya sebagai abdi yang gak tahu apa-apa. Wis mbo gak ngerti pokoknya disuruh ini ya ini enggak. Tapi Joshua ini mengalaminya dengan Tuhan. Dia mengalaminya dengan mata yang melihat keajaiban yang dari Tuhan. Dan dia simpan dalam hatinya. Sehingga kita bisa baca di dalam kitab Joshua ya Bapak dan Ibu. Di Joshua 1 itu Tuhan kembali bilang sama Joshua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Berkali-kali Bapak dan Ibu, coba Bapak dan Ibu nanti selidiki ya. Hari-hari ini saya juga baca, bukan hanya di Joshua 1 Bapak dan Ibu. Kita baca di kitab Joshua 8. Ya. Di Joshua 8 dikatakan bahwa kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Joshua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai, ketahuilah. Aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Itu di kitab Joshua 8, Bapak dan Ibu. Ketika dia mau melawan Ai, Tuhan ingatkan kembali. Kita baca lagi di kitab Joshua ini 8 ayatnya yang ke-35. Ya, dikatakan, tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Joshua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Jadi Bapak dan Ibu, pembacaan kitab Taurat judulnya dalam perikop ini. Jadi Joshua membacakan kitab Taurat ini. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Joshua. Bapak dan Ibu, untuk memiliki hati seperti Joshua memang tidak mudah. Tapi Allah begitu berharap generasi Joshua dibangkitkan. Di dalam kitab Joshua 1 Allah sudah bilang, jangan lupa ya perkatakan kitab. Ya, Joshua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak dan Ibu, Joshua telah diperintahkan. Ayo, perkatakan kitab Taurat ini dan renungkan itu siang dan malam. Jadi persyaratannya ini di dalam kitab ini. Makanya dalam perjalanan Joshua, pengintai-pengintai di Yeriko, kalau Bapak dan Ibu baca, menyeberangi sungai Yordan. Sampai pembacaan kitab itu, kata yang tadi kita baca. Jadi tidak ada satupun yang dilewatkan oleh Joshua. Dia perkatakan semuanya kepada umat. Bapak dan Ibu, Allah kita tidak pernah memaksa hidup kita. Allah kita memberikan free will kepada setiap kita.
Bagaimana kita memilih dalam kehidupan ini? Apakah kita akan menjadi seperti Gehazi? Goyang ketika harta benda datang berlimpah-limpah dalam hidup kita? Apakah kita akan seperti Akan di dalam peperangan dan kita melihat sesuatu yang wah, yang membuat mata kita begitu menarik hati kita, sehingga kita menyembunyikannya dan kita tidak menghormati perkataan Tuhan? Atau kita tetap berdiri, memperkatakan kitab Taurat ini, merenungkannya siang dan malam, bertindak hati-hati sesuai dengan perkataan Tuhan. Bukan hal yang mudah Bapak dan Ibu, tapi Joshua bisa. Walaupun Joshua seringkali kecut hatinya. Makanya di dalam kitab Joshua diulangi lagi di ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak dan Ibu, seringkali hati kita menjadi kecut ya. Ngelihat kenyataan hidup, melihat begitu banyak masalah dalam hidup kita. Melihat apa yang kita harapkan itu gak sesuai dengan kenyataan. Hati ini menjadi kecut. Tawar, gak ada rasanya lagi. Bencekno istilahnya ya. Wes gak seneng aku. Tapi mari Bapak dan Ibu. Firman Tuhan tidak pernah berubah sampai pada hari ini. Saya undang pemusik untuk dapat maju ke depan. Memiliki hati yang teguh adalah suatu proses hidup Bapak dan Ibu. Memiliki hati yang teguh itu ketika tantangan demi tantangan datang dalam hidup kita. Apa yang harus kita pilih? Ketemu dengan orang yang tidak nyeneng apa yang kita pilih? Apakah kita memilih atau kita akan memilih shalom? Ketemu dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, apa yang harus kita lakukan? Dengan positive thinking, dengan berpikiran secara positif, dengan melakukan kehendak Tuhan. Karena tidak datang dengan tiba-tiba Bapak dan Ibu. Setiap keputusan-keputusan yang perlu kita ambil, apa yang harus kita kerjakan? Yuk, kita mau jadi seperti Joshua. Taat kepada Musa, taat kepada Tuhan. Satu lagi Bapak dan Ibu, ayat yang terakhir. Oh, masih ada 2 ayat terakhir ya. Joshua 3 ayat ke-5. Kita baca bersama-sama. Untuk menyeberangi sungai Yordan, Joshua berkata, kita baca sama-sama, ayat yang ke-5, 1, 2, 3. Berkatalah Joshua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Satu kali lagi ya Bapak dan Ibu, siap? 1, 2, 3. Berkatalah Joshua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel pada waktu itu Bapak dan Ibu, tapi buat setiap kita. Ketika engkau akan melihat bagaimana sungai Yordan di depanmu terbelah, kuduskanlah dirimu. Yuk hidup kudus. Kita bersihkan hati kita bersihkan pikiran kita. Kita mau menjadi hidup kudus. Bapak dan Ibu, hidup kudus itu berkata apa? Kita tidak mau melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita menghormati Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Sehingga di akhir cerita dari kitab Joshua kita bisa lihat. Saya akan bacakan kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana Joshua tetap berdiri sampai pada akhir hidupnya. Di Joshua 24. Ayatnya yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Joshua memiliki ketetapan hati. Bukan hanya dirinya sendiri. Aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku. Bapak dan Ibu, banyak mungkin keluarga kita yang masih belum diselamatkan. Inilah yang menjadi doa-doa kita tiap-tiap hari. Mereka melihat kesaksian hidupmu ketika engkau teguh. Sekali Yesus tetap Yesus. Kalau aku telah dipanggil oleh Yesus, aku mau melakukannya. Aku mau menggenapi janji-janji Tuhan dalam hidupku. Baik dalam susah, dalam senang, dalam kondisi yang berlimpah maupun dalam kondisi yang tidak berlimpah. Waktu kita ini sehat ataupun kita sakit. Jangan pergi ke tempat yang lain Bapak dan Ibu. Ketika engkau ditawari, ada yang di sana yang bisa menyembuhkan. Mari tetap pegang Yesus. Ketika usahamu sepi, ada orang pintar di sana. Jangan tergerak Bapak dan Ibu. Jangan terpikat oleh segala kenyamanan yang ada di dalam muka bumi ini. Tapi mari tetapkan hatimu. Bersama dengan Allah Roh Kudus kita bisa. Amin. Yes. Mari Bapak dan Ibu kita datang kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk dapat memiliki hati yang teguh. Tapi firman-Mu bukan hanya bagi Joshua Tuhan. Engkau juga mengasihi kami seperti Engkau mengasihi Joshua. Engkau juga yang berjanji kepada kami Tuhan, bahwa Engkau yang menyertai kami. Engkau yang bersama-sama dengan kami. Engkau yang ada di depan kami untuk menjadi pahlawan bagi kami. Engkau tidak biarkan kami menjadi orang-orang yang lemah dan kalah. Tapi ketika firman-Mu berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut hati, jangan tawar hati. Maka kami datang kepadamu Tuhan dan kami berkata, kami tidak bisa Tuhan. Tapi karena Engkau yang mengatakannya kepadaku, kepada setiap kami. Aku mau menguatkan iman percayaku kepadamu Tuhan. Sebab itu kami berdoa Bapa. Biarlah setiap kami, generasi Joshua boleh dibangkitkan. Menjadi generasi yang taat kepada perkataan firman Tuhan. Kami mau menjadi penurut-penurut daripada Allah. Seperti Joshua Tuhan ketika dia pergi mengintai ke negeri Kanaan. 10 pengintai yang lainnya berkata dengan negatif. Tapi Joshua dan Kaleb berkata dengan positif. Demikianlah hidup kami Tuhan. Kami akan melihat masa depan itu sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Karena Engkau Allah yang menyertai kami. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang.
belajar ya, Bapak dan Ibu, lagu ini bersama-sama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, hatap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim. Setiap musim kehidupan. Waktuku kuat, waktuku kuat maupun lemah. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sedang ku ada. Oh Yesusku, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, katakan imanmu sekali. Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak, kami bersyukur kepadamu biar pada saat malam hari ini, saat kami datang beribadah kepadamu, saat kami mencari Tuhan di dalam kehidupan kami, setiap tekanan, setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat kami datang, kami menemukan jawaban malam hari ini. Kami boleh menemukan kekuatan di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh tetap kuat dan teguh hati kami Tuhan. Tuhan, kalau kami saat ini ada mulai ragu-ragu, mulai bimbang, mulai lemah Tuhan. Tuhan tolong kami Roh Kudus, kuatkan dan teguhkanlah hati kami Tuhan. Seperti Engkau menguatkan Yosua, Engkau juga akan menguatkan kami Tuhan. Engkau akan memberikan kami kuasa untuk kami boleh mampu melewati segala tantangan dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati segala badai yang kami hadapi. Kami boleh melewati semua kekelaman dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, tidak selama-lamanya Tuhan badai itu ada dalam hidup kami. Namun kami percaya, kami selalu punya iman, kami punya keyakinan karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjanjikan kemenangan demi kemenangan. Tuhan yang memberikan kami kelegaan. Saat Engkau berfirman, mari datanglah kepadaku. Mari Engkau datanglah kepadaku, hai yang engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan memberikan kelegaan kepadamu. Malam hari ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Kami berserah Tuhan. Kami berserah Tuhan. Kami berserah.
Saat kami datang beribadah malam ini, kami yakin kami pulang, kami tidak akan membawa hati yang kosong, tetapi hati kami dipenuhi dengan kekuatan, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami akan melihat, besok kami akan melihat perkara yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan Allah kami yang dinyatakan, yang jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini ya Tuhan, bersama-sama kami mengangkat dua tangan kami Tuhan. Bukankah pertolongan dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kami semua malam hari ini. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.